Tanya Jawab COVID-19, kita masih tersambung melalui Skype dengan Dr. Setiadi yang saat ini akan bersiap untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa yang sudah menghubungi kami. Yang pertama ada Ibu Yuli di Bandung. Selamat pagi Ibu Yuli. Ya, selamat pagi. Pagi Bu Yuli, silakan Bu pertanyaannya. Ini dok, misalnya orang yang tanpa gejala ya, OTG itu, bagaimana dia bisa langsung menyatakan positif corona gitu, cirinya apa gitu. Kemudian yang kedua, desinfektan yang ramah lingkungan itu yang seperti apa? Apakah ada cara pembuatannya di rumah gitu supaya tidak menimbulkan penyakit yang lain, penyakit lanjutannya gitu gimana? Terima kasih dok. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Ya. Kita akan tampung dulu pertanyaannya. Kita ke Pak Yudi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Yudi, silakan Pak Yudi pertanyaannya untuk dokter. Ya Pak Dok, yang pertama saya ingin tanyakan kan, kata WHO baru-baru ini, WHO ada menduga bahwa penyebaran virus COVID-19 ini melalui udara. Nah, tidak hanya melalui droplet atau bersin. Jadi bagaimana tuh antisipasi yang selanjutnya? Soalnya kan melalui udara ini kan bahaya, luas penyebarannya nih. Ya. Nah, terus yang kedua, sedangkan menurut World Odometer kan dalam minggu pekan ini negara yang begitu maju seperti Amerika, Italia dan Eropa, Spanyol banyak yang mati itu orang pasien COVID kan. Hari ini aja ada di Amerika 1.900 lebih per hari yang mati. Ya. Di negara maju kan, di negara kita sepertinya lonjakan kurva ini terus meningkat. Nah itu sangat bahaya ya kan. Oke. Gimana cara pencegahan lebih lanjutnya? Itu aja, makasih. Gimana menghentikannya ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Yudi di Banjarbaru. Kita ke Ibu Rina di Tangerang Selatan. Selamat pagi Bu Rina. Selamat pagi, Timi. Pagi, Bu Rina, silakan Bu pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya lebih terkait kepada himbauan WHO ini yang suka berubah-ubah ya. Mereka mengatakan sebelumnya bahwa pasien saja yang menggunakan masker, bukan orang biasa. Lalu sekarang mereka mengatakan orang biasa harus menggunakan masker. Saya lihat kebanyakan orang sekarang ini memakai face shield atau face protector. Itu kan sebenarnya sudah cukup mampu untuk menangkal droplet ya. Lalu sekarang orang harus tetap memakai masker. Apakah ada kemungkinan indikasi bahwa sebenarnya WHO mencurigai ini bisa airborne juga atau gimana gitu. Saya pengen tahu secara jelas apakah memang ada studi ke arah sana sampai kita semua dianjurkan untuk menggunakan masker semuanya. Bukan hanya pasien, itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bu Rina di Tangerang Selatan. Dokter tadi sudah mendengar ya pertanyaannya. Yang pertama dari Bu Yuli tadi, bagaimana seorang yang mungkin ODP bisa tahu apakah dia positif atau tidak, dan apa disinfektan yang ramah lingkungan atau mungkin lebih ramah untuk dipakai dan mengenai kita begitu di rumah begitu, tapi lebih aman dan tidak menimbulkan penyakit lainnya. Silakan dok. Ya, baik. Terima kasih. Mengenai ODP, memang untuk kepastiannya adalah pemeriksaan PCR. Jadi kita bisa gunakan juga rapid test, tapi rapid test ini mahal dan kemudian juga harus diulang kalau negatif hasilnya selama 1 minggu kemudian. Yang lebih pasti adalah PCR. Makanya di negara-negara yang seperti Korea Selatan, PCR ini dilakukan di banyak tempat ya, dan dilakukan secara massal. Jadi kalau ingin mengetahui pasti dengan PCR. Tidak hanya bisa melihat gejala saja dok ya? Tidak, ada beberapa hal yang kesepakatan dokter sih, beberapa yang membuat kriteria tentang COVID ini, diantaranya demam, kemudian limfositnya, kemudian dari hasil CT scan-nya. Tapi ini adalah indikasi ke arah situ. Tapi untuk kepastiannya tetap PCR. Oke, lalu yang kedua tadi dok, disinfektan. Mungkin khawatir dengan bahaya disinfektan. Bagaimana agar memakai dengan aman? Kebanyakan hand sanitizer itu kebanyakan aman ya, karena dokter memang itu melakukan itu di rumah sakit. Setiap kali mau periksa pasien, mau operasi, kebanyakan kita melakukan itu dan base-nya banyak. Bisa dengan yang sering adalah dengan alkohol base, dan itu biasa kita lakukan dan itu insya Allah aman. Kalau disinfektan dok, yang biasa disemprot ke rumah, ini kadang-kadang kan warga sudah mulai mandiri menyemprotkan disinfektan di rumahnya. Ya, sebenarnya disinfektan itu kan banyak ya. Yang memang akhir-akhir ini ada orang yang menyemprotkan semacam cairan pel ya, saya sih tidak anjurkan ya. Tapi kalau misalkan cairan-cairan yang untuk mandi, kemudian yang biasa dipakai di kolam renang, saya rasa itu aman karena biasa kita pakai juga kan itu untuk di kolam klorin renang gitu atau dok. mandi. Iya,
Kolam Oke. renang itu kan memakai juga kan sebenarnya. Oke, itu lebih cenderung aman ya dibandingkan dengan Iya. yang dipakai untuk pel justru ya. Iya, Oke, iya, betul. kita ke pertanyaan berikutnya dan tampaknya penelpon kedua dan ketiga ini cukup mirip sebenarnya. Tadi Bu Rina menanyakan kenapa sekarang berubah anjuran dari WHO dan dokter juga tadi menyarankan menggunakan masker kemanapun kita pergi. Apakah karena ada perubahan terhadap virus yang sekarang menjadi airborne? Itu apakah karena indikasi airborne tadi Bu Rina menanyakan dan Pak Yudi juga menanyakan apakah sebenarnya virus ini sudah bisa melalui udara atau airborne? Ya, ya, studi kasus yang terakhir menyatakan bahwa virus ini bisa menularkan melalui airborne. Makanya di ruang ICU ini penularannya hampir melalui aerosol yang terbanyak. Aerosol itu jadi seperti kita berbicara seperti ini, itu sebenarnya keluar aerosolnya. Jadi dan itu bisa membawa virus. Jadi tidak harus batuk ataupun bersin. Dan ini kalau kita terlalu berdekatan kan berbahaya. Dan ada beberapa malah yang mengatakan bahwa aerosol ini atau airborne ini bisa sampai 8 meter, apalagi di ruangan yang tertutup. Jadi memang terakhir ini ada pejabat WHO yang bilang bahwa mungkin masker ini lebih efektif. Artinya masker ini efektif untuk Menghentikan penyebaran. untuk mengurangi penyebaran, untuk mengurangi penyebaran. Tapi tetap 3 hal itu: masker, physical distancing, dan cuci tangan. Jangan lupa itu. Jadi kalau hanya salah satu saja itu tidak bisa membantu untuk mengurangi penyebaran. Jadi harus sepaket gitu harus ya. 3 itu, harus satu paket. Jadi minimal adalah dengan masker kain. Karena kalau semua orang pakai masker kain, kita pakai masker kain, semua orang pakai masker kain. Anggaplah itu tidak efektif untuk virus. Tapi kalau semua pakai kan yang menyemburkan terhalang, kemudian Droplet menerima itu. juga terhalang. Ya, dropletnya itu. Oke, pada saat dikatakan airborne gitu dok, mungkin bayangan airborne setiap orang takutnya berbeda-beda dok. Tadi Anda mengatakan bahwa airborne itu karena ada aerosol yang keluar, bahkan pada saat kita berbicara. Dan ini bisa mencapai sekitar 8 meter kemungkinan gitu, tergantung dari ruangannya. Tapi mungkin ada masyarakat yang sudah membayangkan, wah airborne berarti sebuah kota, udaranya bisa kotor oleh corona. Mungkin ada yang membayangkan seperti itu. Jadi udara kotor ini bisa menyusup ke rumah dan lain-lain sehingga mengisolasi diri di rumah menjadi tidak aman lagi. Bisa saja kan ini bayangan terburuk. Tapi tampaknya ini harus diluruskan juga dok. Airborne ini apakah berarti di tengah jalanan pun saya bisa terjangkit, tidak ada orang corona baru saja lewat berbicara di sini lalu saya melewati area yang sama saya bisa terkena? Ya. Jadi kalau di udara bebas, mungkin kan kena sinar matahari, kemudian juga ada angin yang cepat dia akan jatuh ke tanah ya. Sedangkan dengan udara di ruangan yang tertutup yang ber-AC, itu memang selain suhunya juga memungkinkan untuk virus itu hidup lebih lama. Kemudian juga dia akan berputar-putar di sekitar ruangan itu. Jadi berbeda dengan di luar ruangan. Di luar ruangan akan lebih aman. Tapi ya tetap harus social distancing, kemudian juga tetap harus memakai masker, karena kita tidak tahu itu apakah ada orang yang baru lewat kemudian dia batuk, dia bersin, kemudian kita lewat, mungkin nggak nyampe 30 detik kan kita nggak tahu, gitu. Apalagi mungkin di kereta atau di bus kan itu juga kita tidak tahu. Ini kenapa tadi Anda mengatakan harus dijalankan seluruhnya dok ya? Iya. Kalau melihat perkembangan di negara-negara yang berhasil mengendalikan infeksi ini seperti di Hong Kong, kemudian di China, kemudian di Singapura, mereka ini kan hampir semua warga negaranya menggunakan masker. Malah pemerintah Singapura itu membagi-bagikan masker untuk seluruh warga negaranya. Oke, jadi sangat penting kita mengikuti aturan ini dan juga sudah disarankan juga oleh gugus tugas ya. Pergunakan masker kemanapun, bahkan kalau satu rumah ada yang sakit, satu rumah pakai masker di dalam rumah bahkan. Pakai masker, iya. Baik, terima kasih Dr. Setiadi sudah memberikan informasi yang jelas di Tanya Jawab COVID-19. Dr. Setiadi adalah Sekretaris dari PP Perdatin, Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesi Indonesia. Sekali lagi terima kasih Dr. Setiadi.